Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa lagi guys di channel Bima Putra. Kali ini aku pengen share mengenai pengalamanku 10 hari umroh backpacker sendirian. Jadi aku di sini udah sekitar 10 harian, berangkat tanggal 15 Maret. Sekarang tanggal berapa? 24 atau 25? Jadi ya aku pengen sharing sedikit mengenai suka duka, langkah-langkah yang aku ambil, terus keberuntungan yang ada, kengenesan. Intinya manis asam asinnya pengen aku share sedikit di sini. Jadi gini, yang pertama yang perlu mungkin aku share dari aku aja. Yang pertama aku lakukan itu adalah niat dan tujuan. Yang pertama ya kita pastikan niatnya untuk umroh dulu, untuk menghapus dosa, untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Karena dengan umroh kita mendapatkan pahala yang luar biasa besar, dan barang siapa yang umrohnya diterima, ketika kembali itu menghapuskan kemiskinan seperti api membakar karat pada besi, dan kemudian menghapuskan dosa juga. Jadi belum lagi ditambah sama pahala-pahalanya yang ada ketika kita sholat di Masjidil Haram, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan kota Mekah lainnya, seperti setiap amal soleh dilipat gandakan pahalanya, namun setiap kali dosa juga dilipat gandakan. Jadi kita harus hati-hati dalam berbuat sesuatu di sini. Kemudian selanjutnya mulai dari menentukan tanggal. Tanggal ini kemarin tuh aku nyari karena berkaitan dengan pesawat ya, ngelihat tiket pesawat. Intinya ngelihat, pastikan dulu ada jam kosong, tanggal kosong, terus lihat-lihat pesawat di Skyscanner, aplikasi Skyscanner, nggak tahu webnya ya, ada .com-nya atau nggak, pokoknya di aplikasi ada skyscanner.com. Nah nanti kalian masukin aja keberangkatan sama kedatangan. Kalau aku kan dari Jakarta mau kemana nih? Aku kemarin emang niat landing di Jeddah kan, karena nggak kepikiran buat turun di Madinah. Kenapa kemarin ya? Karena dari dulu kayaknya saya tuh setiap kali ikutan umroh tuh turunnya di Jeddah gitu loh. Pernah beberapa kali di Madinah, cuma ingatnya kok di Jeddah, jadinya aku cari yang di Jeddah. Dan kemudian kemarin dapat yang harga sekitar 5 juta. 5 juta berangkat, nyarinya yang satu dulu ya, nggak bolak-balik karena kan masih belum tahu baliknya kapan. Lihat dulu tuh, terus udah dapat, lihat tanggal. Jadi di situ ada pilihannya. Di tanggal-tanggalnya itu ada harganya. Jadi nanti tertera paling murah nih di tanggal berapa. Itu dapat 5 juta, di antara yang lain-lainnya sekitar 7 atau 8 juta. Jadi aku berangkat tanggal 15, itu tanggal 16-17-nya masih murah. Cuma di sekitaran agak kesana-kesanaannya itu udah mahal, udah 7 juta, 8 juta gitu loh. Jadi kemudian aku cek, diklik tuh, kan ntar diklik. Nah nanti di situ Skyscanner nih kayak dia tuh perantara pihak ketiga. Jadi dia cuma nyariin harga termurah dari banyak web. Nah yang perlu diperhatikan ketika ngeliat dari Skyscanner itu, nanti habis diklik kan dari banyak web tuh. Nah pastikan web yang kita beli nanti itu tuh ada di Indonesia. Jadi supaya kalau misalkan, soalnya ada gini, jadi supaya ketika ada masalah itu bisa bisa dibalikin lah, bisa diatur dengan baik, bisa ditelepon kantor ya, bisa ngomong pakai bahasa Indonesia gitu-gitulah. Soalnya ada penerbangan tuh yang kayak kita naik pesawat dari Thailand, dari Vietnam gitu-gitulah. Jadi kemarin aku lihat ada, jadi transit dulu ke sana, terus ke mana lagi, tapi emang murah banget, cuma sekitar 4,1, 4 juta gitu loh. Cuma ini petualangan banget nih, bukan backpacker banget ini. Jadi benar-benar ya siap gak jelas banget kalau kayak gitu kan, maksudnya siap berani mental banget. Belum lah untuk pertama ini, intinya gitu. Terus habis itu kalian, kalau aku kemarin dapat di tiket.com. Nah terus kalian cek manual ke tiket.com-nya. Ke tiket.com buka ada nggak penerbangan itu. Nah di situ kalian bisa langsung aja beli dari tiket.com-nya itu, bikin aplikasi dulu di situ kan, maksudnya bikin member di situ. Jadi ketrack lah di situ lah. Kemarin pengalamanku di tiket.com enak sih. Soalnya ketika pas komplain macem-macem nanya,
itu tuh direspon dan alhamdulillah beres sampai sekarang. Meskipun dengan drama, maksudnya dengan drama, karena aku belinya lewat Skyscanner-nya, langsung klik website gitu kan. Udah bikin akun, tapi pas dimasukin aplikasi tuh nggak masuk orderannya kan. Jadi kayak ini booking numbernya udah ada, udah bayar, booking kodenya udah ada, tapi kok nggak ada di aplikasi, nggak masuk. Tapi di Google udah ada, di Gmail gitu kan. Aku telepon kan, oh kalau dari kami tiket.com udah issued gitu loh. Oh gitu, udah masuk ya, oke udah tenang. Cuma kok di Air Asia ini nggak nemu gitu loh. Kan aku naik Air Asia Jakarta ke Malaysia dulu transit 10 jam, terus baru dari Malaysia gitu dah. Karena bela-belain murah, transitnya lama banget. Terus aku di Air Asia, di websitenya juga nggak nemu, nggak bisa, nggak ada kan. Ini gimana lah. Tapi aku cek, karena di Air Asia itu dia nggak ada call centernya, nggak tahu atau aku yang nggak nemu ya. Jadi di Air Asia ini kemarin pakai layanan AI, jadi kita chattingnya langsung sama AI, chatbot gitu loh. Nah, akhirnya aku cari di chatbot, ngomong-ngomong di chatbot gitu, akhirnya dapet ada issue gitu kan. Oke, ya udahlah, bismillah lah mudah-mudahan. Nah, terus kemudian pas Hamin 10 apa Hamin 8 gitu, check-in online-nya dibuka, nah aku langsung daftar di situ, alhamdulillah. Terus, oh ya, selanjutnya visa. Nah, pas beli visa ini, nomor 3 ya, nomor 3 visa. Kalau tiket udah pas, nah selanjutnya visa. Visa ini kemarin aku dimintain tiket pulang pergi, jadi aku langsung buru-buru beli tiket baliknya. Tiket baliknya dapat 3 Juni, itu sekitar 80 hari di Tanah Haram, di Mekah Madinah, dan 85 hari waktu visa berakhir, 90 hari kan, karena visa umroh ini. Tahun 2023, tahun 2022 padahal mulainya, kemarin itu dihapuskan visa progresif. Zaman 2022 sebelumnya kan, kalau udah pernah umroh, kalau mau umroh lagi, itu bayar visa progresif 7 atau 8 juta. Kalau sekarang nggak ada, dan waktu berlakunya 90 hari, single entry. Jadi kalian nggak bisa, misalkan 90 hari nih, 30 hari itu pulang dulu, balik lagi, nggak bisa. Itu udah nggak berlaku, karena single entry, jadi harus beli lagi. Kemarin aku beli di harga 4 juta. Itu harga rata-rata ya, sebenarnya banyak yang lebih murah, cuma aku dapat rekomendasi yang alhamdulillah amanah, jaraknya juga cuma 1 hari jadi. Terus juga beliau ngasih banyak pedoman dan motivasi gitu kan. Jadi yaudah bismillah, mudah-mudahan yang terbaik lah sama beliau ini. Alhamdulillah dibimbing banget. Terus aku beli jasa handling bandara juga, karena kan cuma sendiri ya, pikirku kalau ntar di imigrasi ditanya-tanya gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah lancar. Jadi aku udah beli tiket, udah beli tiket bolak-balik, visa. Nah terus hotel sih, sebenarnya ini saling berkesinambungan. Pas hotel ini aku kan pengennya nyari yang 1 bulan, bayar bulanan gitu loh. Karena aku lihat di channel-channel YouTube lain, nanya-nanya orang gitu loh, bulanan tuh bisa gitu loh. Kayak kita ngekos aja gitu kan. Dan jatuhnya tuh lebih murah. Cuma di beberapa website resmi gitu tuh nggak ada. Adanya website Arab. Nah, website Arab ini daftarnya harus pakai nomor Arab. Aku udah dapet kan beberapa aplikasi, nanti aku share di video yang berbeda. Ini tuh kayak ya kayak single room gitu loh. Jadi kayak ada orang punya kamar kosong disewain kayak gitu. Ini tuh bisa cuma sekitar 600 sampai 1000 real per bulan. Padahal kalau di ring 1 Mekah, ring 1 Masjidil Haram itu sehari kali ya, bahkan bisa lebih mahal dari itu. Terus intinya aku cari dulu penginapan 1 malam supaya aku bisa umroh dengan tenang dulu, karena kan turun di Jeddah, jadi aku ihram di pesawat, jadi baru datang langsung umroh gitu. Jadi rencananya gitu ya, yang terjadi gitu sih kemarin. Terus ya udah dapat 1 itu aku booking lewat umrohtrip.com. Dah dengan segala macam dilema, permasalahan dan ujian kemarin ada di video yang sebelumnya. Alhamdulillah ya jalan beres. Terus udah kan ya, habis itu udah berangkat, nyampe umroh segala macam. Terus dilema problematikanya
ganti ihram di pesawat itu lumayan nggak masalah tuh. Maksudnya kadang kan ada yang bilang, oh ribet segala macam gitu. Enggak juga, enak-enak aja. Nggak dingin juga, malah anget pakai ihram. Karena kemarin tuh aku kan berangkat jam 4 pagi. Aku pengen ganti ihram di pas ruang tunggu kan. Ternyata rame gitu kan. Bukan rame sih, ya banyak yang liatin aja gitu, jadi kurang nyaman. Akhirnya pas naik pesawat, gelap tuh, kan udah 1 jam, intinya tuh masih gelap lah. Intinya tuh kita tuh terbang kayak dikejar matahari, jadi mataharinya tuh di belakang kita terus, jadi malam terus, padahal udah jam 4. Tapi setengah 5 ya bahkan berangkatnya. Tapi jam 8 tuh, jam 8 atau jam 9 waktu keberangkatan itu baru ada matahari. Unik deh pengalamannya. Terus akhirnya aku ganti ihram di pesawat karena udah mulai kedinginan, terus sepi kan, gelap. Wah, ganti deh, bismillah. Ada ganti di toilet, copot semua ihram, udah aman. Terus ya udah berangkat dari Jeddah, turun naik taksi kan, di kedatangan yang karena AirAsia kita turun di airport yang satunya lagi, pokoknya yang jamaah haji lah, yang agak jauh dari airport utamanya. Nah terus di situ kita naik, aku naik taksi. Nah naik taksi di sini tuh agak tricky karena kalau sendiri nih ya, kalau turun di situ tuh, kalau belum tahu ya, intinya gini, kita jalan keluar aja lurus ke depan gitu kan, ada tulisan taksi-taksi gitu. Nah kita tuh kayak nyetop taksi umum gitu loh. Jadi mereka ini sebenarnya ya bukan taksi resmi, tapi kayak orang Arab. Ya udah, ya dia ngetaksi aja gitu loh. Kemarin tuh seharusnya harga cuma 20 real. Karena aku kan joinan ketemu sama orang backpacker juga. Orang Malaysia sama istrinya gitu kan. Dia kayak udah riwah gitu loh, kayak udah stres gitu kan. Jadi kayak pengen cepet-cepet ke taksi gitu loh. Dari 20 real, jadi dia mahal banget ya pokoknya. Kan jadi minta 200 real. Buset, 200 real itu udah sampai Mekah Madinah kali. Jadi ditawar-tawar, akhirnya 100 karena nggak ada lagi kan. Di situ kondisi tuh ya cuma dia doang gitu kan. Gimana Pak? Orang Malaysia kan, jadi bisa bahasa Melayu gitu. Is it okay? Under tawar-tawar kagak mau, terus Ramadan Karim bla 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 lah. Akhirnya ya udah deh, terpaksa kita di 100 gitu kan. Karena aku juga jam 1 berangkat, setengah 1 bahkan, itu kondisi udah jam setengah 12 gitu loh. Aku nggak tahu perjalanan berapa lama dan macet atau enggak. Jadi akhirnya 50 kan dibagi 2. 50 itu mahal banget, ya udah lah, tapi buat pengalaman ya.